Sekali lagi, Shalom. Shalom. Bapak Mama sidang duka yang berpengharapan, tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini yaitu pengharapan orang yang dikasihi Tuhan. Pengharapan orang yang dikasihi Tuhan. Bapak Mama sidang duka yang dikasihi Tuhan Yesus, nats yang kita baca ini merupakan firman Tuhan yang pertama kali berbicara tentang akhir zaman di Perjanjian Lama. Kitab Daniel adalah satu-satunya kitab dalam Perjanjian Lama yang secara eksplisit berbicara tentang akhir zaman. Kejadian yang digambarkan dalam firman Tuhan tadi terjadi kira-kira 2561 tahun yang lalu, atau kira-kira 536 tahun sebelum Masehi. Perjumpaan Mikael, salah satu dari 20 pemimpin besar kerajaan Persia, yang berdiri untuk menentang Daniel selama 21 hari, tapi akhirnya berbalik dan memihak kepada Daniel dan menyebut Daniel sebagai orang yang dikasihi. Bapak Mama, selama 21 hari itu Daniel berkabung, di mana dia tidak makan makanan yang sedap, dia tidak makan daging, dan juga dia tidak minum anggur. Kenapa Bapak Mama? Karena sebelumnya firman Tuhan datang kepadanya bahwa akan ada kesusahan yang besar. Bapak Mama, bagaimana perasaan kita ketika dalam perjalanan kehidupan kita dikasih tahu bahwa sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau yang terjadi itu menyenangkan Bapak Mama, maka kita akan merasa senang, kita akan merasa bangga. Tetapi kalau sesuatu itu yang terjadi itu membawa kesusahan dalam kehidupan kita, maka kita akan bersedih, kita akan pikiran. Bahkan mungkin kita akan berupaya mencari jalan bagaimana caranya untuk kita bisa menghadapi peristiwa yang menyakitkan di hadapan kita. Peristiwa itu dialami oleh Daniel, Bapak Mama. Sebelum segala sesuatu terjadi, Allah telah berfirman baginya bahwa akan ada kesusahan yang besar. Tuhan melihat perkabungan dan juga perjuangan Daniel. Daniel menghadapinya dengan dia berpuasa. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Daniel itu dalam pergumulannya untuk nasib bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Mama, membuahkan hasil. Pada hari yang ke-24, Mikael yang sebelumnya berdiri menentang Daniel dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan bahwa pada masa kesesakan itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Sedikit saya menggambarkan tentang sejarah kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Mama sidang penghiburan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi ketika Daniel mendengar apa yang dikatakan Allah baginya, maka dia tidak diam-diam, Bapak Mama. Dia ada dalam sebuah pergumulan yang berat. Bagaimana caranya supaya bangsa itu diselamatkan? Dan dengan ketekunannya menghasilkan buah, yaitu Tuhan berjanji bagi mereka, bagi bangsa itu, bahwa mereka akan terluput. Bapak Mama sidang duka yang dikasihi Tuhan, ketika malam hari ini kita hadir di tenda duka ini karena ada rasa kehilangan atas kepergian suami, saudara, ayah, sahabat, atau seorang dari keluarga, dari tengah-tengah keluarga. Hal ini membuat kita sedih, kita berduka dan berkabung. Mungkin ada di antara kita yang karena rasa duka ini
Karena perkabungan ini tidak tertarik untuk memperhatikan rutinitas hidup. Tidak memikirkan rasa lapar atau kebutuhan dan kegiatan lain. Terutama bagi orang yang dekat. Mama Ede bersama anak-anaknya. Dengan rasa kehilangan ini Bapak Mama, kotong sane pernah lapar. Bahkan berpikir untuk makan itu tidak ada dalam pikiran kita. Saya bicara ini karena saya pernah ada pada titik ini. Seperti kita kenyang. Walaupun kita tidak disuruh untuk puasa Bapak Mama, tetapi dengan sendirinya rasa itu ada dalam kehidupan kita. Kita merasa tidak berdaya. Keadaan seperti ini sama seperti Daniel ketika menerima firman bahwa akan ada masa-masa sulit. Daniel juga menutup diri dari kesibukan kesehariannya dan menjauhi kenikmatan dunia dan berkabung meminta pengasihan dan pertolongan Tuhan. Dalam situasi yang demikian, Mama Ede dan juga anak-anak, mari kita berserah kepada Tuhan. Karena hanya dengan berserah, kita dikuatkan, kita dihibur. Karena sekarang kotong mau marah siapa? Yang perlu adalah kita mengadu. Kita meminta kepada Tuhan. Sehingga dalam rasa hati kesedihan ini, dalam hati yang penuh dengan tekanan ini, biarlah Tuhan menguatkan kita. Sebagaimana yang dialami oleh Daniel. Dalam rasa kesusahan yang besar, di situ dia minta dan dia bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong. Bapak Mama sidang duka yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita minta pengasihan dan pertolongan hanya datang dari Tuhan saja. Dan hasilnya yang juga berlaku untuk setiap kita yang namanya sudah tercatat sebagai pewaris kerajaan Allah, yaitu sebagaimana yang dikatakan Mikael. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Siapa bangsa itu Bapak Mama? Yakni mereka yang namanya tertulis di kitab itu. Bapak Mama, kematian adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Namun dalam kesedihan dan tangisan kehilangan, firman Tuhan malam hari ini memberikan suatu jaminan bahwa setelah kematian ini ada kebangkitan, ada kehidupan kekal, dan lebih khusus bagi kita yang sudah tercatat sebagai pewaris kerajaan Allah, ada juga kemuliaan dalam hidup di sorga rumah Bapa. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada perpisahan kekal bagi orang percaya. Karena Tuhan Yesus berjanji, Dia pergi menyiapkan tempat bagi kita, maka di rumah yang disiapkan Tuhan itu, kita akan bertemu kembali. Ini suatu penghiburan besar bagi kita. Itu bukan kata-kata yang biasa, tidak. Tetapi ini kata firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes. Menyatakannya bagi kita bahwa Tuhan lebih dahulu pergi meninggalkan kita ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita. Karena itu bersyukurlah bagi kita Bapak Mama. Rumah kita masing-masing ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, maka tempat kita sudah disiapkan. Saya pernah khotbah juga di salah satu ibadah penguburan. Saya bilang bahwa seharusnya kita yang percaya saat ini Bapak Mama, kita harus bersyukur. Karena rumah yang disiapkan itu bukan oleh tukang bangunan yang ada di dunia ini, tetapi itu oleh Tuhan kita yang kita imani dan percaya, yang menyiapkan itu. Artinya bahwa tempat atau rumah yang disiapkan itu pasti mewah. Saya membayangkan itu Bapak Mama. Kenapa? Karena rumah yang ketong buat saja bagus, indah. Apalagi rumah yang disiapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Itu adalah rumah yang indah dan juga rumah yang menyenangkan. Karena itu ketika kita kembali kepada Bapa, kita percaya bahwa tempat kita sudah ada. Karena itu marilah malam ini kita menangis, tapi biarlah air mata kita bercampur dengan pengharapan. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan, bahwa akan ada kebangkitan, akan ada kemuliaan bagi Bapak Willem dan juga semua orang yang mati dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua juga yang masih hidup, firman ini juga menguatkan kita semua bahwa tiba saatnya siapapun juga kita, lemah atau kuat, mampu atau tidak mampu, tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa akan ada kebangkitan untuk kita menerima hidup kekal, maka marilah kita yang masih tinggal di dunia ini selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu berpengharapan kepadanya. Ketika kita susah, kita ingat juga bahwa Tuhan Yesus menolong kita. Kita ingat bahwa kita tidak sendiri. Kalau Tuhan Allah menolong bangsa-bangsa ketika Daniel memimpin pada waktu itu, kita juga adalah ahli warisnya. Kita juga akan mendapat perlakuan yang sama. Bahwa kita akan dibebaskan dari rasa duka yang mendalam. Saya tidak bilang Mama Ede ini malam dan anak-anak lupa, sudah tidak. Tetapi kita percaya bahwa dalam perjalanan waktu Tuhan pasti menolong Mama Ede dan juga anak-anak, bahkan semua kakak adik dan keluarga untuk melewati rasa kehilangan ini. Pasrahkanlah hidup Bapak Mama, kakak adik, kita semua yang ada hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menopang dan menguatkan kita semua. Firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Amin.